Selamat pagi, saudara-saudara yang Kristus kasihi, salam dari surga. Hari ini sudah awal bulan, tanggal baru, bulan baru. Beberapa hari ini kita mendengar tentang kerusuhan terjadi di mana-mana, demo terjadi di mana-mana, akibat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang sekarang ini yang membuat rakyat menjadi bergejolak dan berdemo di mana-mana. Saudara yang Kristus kasihi, selalu ingat dan pahamilah bahwa Tuhan ada di segala perkara. Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi di Indonesia karena Tuhan mengasihi Indonesia. Saudara, terutama yang dari kalangan Chinese atau Tionghoa, tidak perlu khawatir dan takut atau cemas akan saat ini, karena Tuhan ada di pihak kita. Biarlah kiranya di saat ini, saudara mulai mencari Tuhan. Saudara bertobat dan benar-benar mencari Tuhan. Tuhan, apakah yang harus kulakukan untuk diriku, untuk keluargaku? Apakah kerusuhan ini akan berlanjut atau tidak? Apakah kami harus berpindah? Atau bagaimana sudah bertanya pada Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri membuat pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Peganglah perkataan tersebut. Tapi ingatlah perkataan tersebut disampaikan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Pagi ini saya bertanya kepada saudara-saudara yang Kristus kasih. Sudahkah Anda mencari Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah saudara meninggalkan berhala-berhala dalam hidup saudara? Saudara-saudara yang Yesus kasihi, Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Kalau anaknya yang tunggal ia berikan kepada kita, terlebih lagi keselamatan kita, hidup kita, Tuhan pasti menjaga, menyertai, dan melindungi kita. Dalam Mazmur dikatakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan kita tidak akan terkena bahaya. Tapi di saat terkena bahaya tersebut, Tuhan akan membebaskan dan melepaskan kita dari kuasa tersebut. Kuasa mujizat yang ajaib akan Tuhan perbuat untuk hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pagi hari ini mulailah kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Mulailah kita berseru dan berdoa, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat hari ini? Tuhan, biarlah namamu semakin dipermuliakan dalam kehidupanku dan keluargaku. Tuhan berkati bangsa Indonesia, berkati negara Indonesia. Saudara-saudara jangan hanya minta uang dari pemerintah, dari negara Indonesia, tapi saudara-saudara juga harus berdoa untuk Indonesia. Indonesia adalah tanah air kita semua. Pagi hari ini juga saya menghimbau kepada kita semua untuk kembali ke hadirat Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah milik Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di bumi tidak dimiliki oleh Bapa di surga. Dalam Mazmur 24 dikatakan, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jika ada kerusuhan, jika ada demo apapun, jika ada bakar-bakar, saya yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat tersebut dan ia menangis melihat penderitaan tersebut dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi itulah yang dilakukan oleh umatnya sendiri sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, Tuhan bertindak berdasarkan umatnya, umat pilihannya. Jika kita umat kepunyaannya tinggal di Indonesia hanya hidup seenaknya, bahkan kita berbuat yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan berbuat? Dia hanya mau mendengar anak-anaknya. Karena itu malah kita menjadi contoh dan teladan di negeri Indonesia ini. Saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang harus kita perbuat. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mulai menolong sesama kita yang menderita. Biarlah kita mengorbankan sebagian dari kekayaan kita untuk menolong. Jangan kita menimbun kekayaan kita. Karena tertulis dalam Alkitab, matilah engkau pada malam hari ini juga terhadap orang kaya yang ingin menimbun kekayaannya. Bahkan dia ingin membangun lebih banyak gudang lagi. Saudaraku, daging sama sekali tidak berguna. Daging tidak dapat pernah dipuaskan. Kalau saudara saat ini mempunyai uang yang sedikit, saudara akan meminta lebih. Bahkan sudah punya triliunan, saudara masih minta lebih.
Kalau saat ini saudara minta mobil yang biasa, saudara akan minta lebih. Bahkan bila perlu saudara minta kapal pesiar, jet pribadi. Itulah daging. Daging tidak pernah dipuaskan. Pagi ini saya berdoa, Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan jamahlah setiap saudaraku yang mendengar firman ini, yang mendengar perkataan dari surga ini kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya kami semua bertobat mencari Engkau, agar diri kami dapat dipulihkan, karena Engkau bekerja menurut orang-orang pilihan-Mu. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. I have decided to follow Jesus.